Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Romi lahir dan tumbuh di sebuah dusun terpencil yang terletak di tepian Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Sejak kecil, ia tinggal bersama neneknya yang bernama Nenek Banun. Rumah sang nenek sangat sederhana, berdinding kayu ulin yang kokoh, namun letaknya agak terpisah dari rumah-rumah warga lainnya. Rumah itu dikelilingi oleh rimbunan pepohonan besar yang menyimpan banyak cerita, meskipun sebagian besar bukanlah kisah yang menyenangkan untuk dikenang. Nenek Banun adalah sosok yang sangat disegani sekaligus ditakuti oleh masyarakat kampung. Ia bukan sekadar perempuan tua biasa, melainkan seorang dukun kampung, ahli dalam pengobatan tradisional, dan penjaga kearifan lokal yang berhubungan erat dengan hal-hal yang tak kasat mata. Sejak kecil, Romi telah terbiasa dengan aroma menyengat dari ramuan-ramuan herbal yang sering diracik sang nenek, terutama pada malam hari. Suara lesung dan alu kerap terdengar ketika neneknya sedang menumbuk bahan-bahan untuk membuat obat. Romi juga tumbuh bersama cerita-cerita mistis tentang makhluk halus yang menghuni hutan dan sungai di tanah kelahirannya. Rumah Nenek Banun sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru yang mencari kesembuhan atau sekadar ingin meminta nasihat. Maka dari itu, Romi pun tumbuh dalam suasana yang penuh dengan atmosfer gaib dan kental dengan nuansa spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Suatu waktu yang telah lama berlalu, Romi sempat menyaksikan sebuah peristiwa besar yang mengguncang desanya. Saat itu, tengah berlangsung proyek penebangan hutan yang membawa banyak pekerja dari luar Kalimantan. Kehadiran mereka terasa asing, baik dari logat maupun kebiasaan yang berbeda jauh dari masyarakat setempat. Di antara para pekerja itu, ada seorang laki-laki bernama Joni. Sosoknya cukup mencolok dengan postur tubuh tegap dan kulit sawo matang. Ia kerap memikat hati para gadis kampung dengan senyum menawan yang nyaris tak pernah pudar dari wajahnya. Salah satu gadis kampung yang terpikat oleh pesona Joni adalah Santi, perempuan asli dusun tersebut. Ia dikenal akan kecantikannya yang alami dan senyum manis yang selalu melekat di wajahnya. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Joni dan Santi menjalin hubungan secara diam-diam. Mereka sering bertemu di tempat-tempat yang tersembunyi seperti semak belukar atau di tepian sungai yang sunyi. Pada awalnya, hubungan keduanya tampak begitu tulus dan penuh harapan. Namun, seiring waktu, kenyataan pahit mulai terungkap. Santi pada akhirnya mengetahui bahwa Joni sebenarnya telah berkeluarga di kampung halamannya. Ia merasa dikhianati dan sadar bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan demi kesenangan sesaat. Ketika proyek penebangan hampir selesai dan para pekerja bersiap untuk kembali, Joni berencana meninggalkan Kalimantan tanpa memberi kejelasan. Pada saat yang bersamaan, Santi tengah mengandung anak dari hasil hubungan mereka. Keluarga Santi yang merasa tercoreng martabatnya berusaha mencari Joni agar ia tak sempat meninggalkan pulau itu. Namun, Joni telah menghilang dari lokasi proyek. Harapan yang selama ini digantungkan Santi ternyata hanyalah ilusi belaka. Beberapa minggu setelah kepergian Joni, teror mulai menyelimuti dusun. Pada malam-malam yang sunyi, terdengar suara rintihan dari arah hutan, tepat di tempat Joni dan Santi sering bertemu dahulu. Warga mulai merasa resah, terlebih setelah beberapa di antara mereka mengaku melihat penampakan aneh di sekitar bekas perkemahan para pekerja. Puncaknya terjadi pada suatu pagi ketika sekelompok warga yang tengah mencari kayu bakar di sekitar hutan menemukan pemandangan mengerikan. Di atas salah satu pohon besar yang dahannya merentang luas, tampak sesuatu yang tak biasa menggantung. Salah satu dari mereka bahkan menjerit histeris karena ngeri akan apa yang dilihat. Di sana tergantung alat kelamin seorang laki-laki yang telah menghitam dan dipenuhi oleh semut rang-rang. Bau amis darah menyengat dari arah pohon tersebut. Penemuan ini langsung menggemparkan seluruh dusun. Tak seorang pun berani mendekati lokasi kejadian. Nenek Banun pun turut menyaksikan apa yang ditemukan. Dengan wajah keriput yang terlihat semakin menua, ia menggelengkan kepala, lalu mengatakan bahwa ini bukanlah perbuatan manusia biasa. Menurutnya, ada kemarahan besar yang tengah membara di hutan tersebut.
Sejak itu, nama Joni tak lagi disebut-sebut oleh warga. Mereka yakin peristiwa itu memiliki keterkaitan erat dengan ulah Joni. Hutan di sekitar bekas perkemahan para pekerja pun dianggap sebagai tempat angker. Romi, yang kala itu masih remaja, menyaksikan sendiri bagaimana peristiwa ini berkembang. Setiap kali mengingat kejadian tersebut, dadanya berdebar kencang dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa di tanah kelahirannya, hukum karma bisa datang dengan wujud yang paling mengerikan, sebagaimana yang menimpa Joni. Berkat bantuan dari sang nenek, kelamin yang tergantung di pohon itu akhirnya bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. Namun, nenek Banun mewajibkan Joni untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Santi. Permintaan itu akhirnya dipenuhi. Joni bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya hingga Santi melahirkan. Kabar terakhir yang didengar, Joni berjanji akan membiayai anak tersebut sampai dewasa. Waktu pun berlalu. Romi melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP di desa tetangga, sekitar 3 km dari rumah neneknya. Karena lokasi rumah yang sangat terpencil, ia kerap pulang larut malam, terlebih jika ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Suatu malam, setelah mengikuti latihan pramuka yang selesai menjelang maghrib, Romi diantar oleh temannya, Amir, hingga ke titik tertentu. Dari sana, Romi harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menelusuri jalan setapak yang membelah kebun karet dan menyeberangi sebuah jembatan kayu tua yang melintang di atas sungai. Malam itu terasa sangat gelap. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan kodok bersahutan. Namun, ada suasana mencekam yang menyelimuti langkah Romi. Ketika ia menapakkan kaki di atas jembatan, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung jembatan, terlihat sosok makhluk mengerikan. Tubuhnya menyerupai perempuan tua, namun dari leher ke bawah, tanpa organ-organ dalam yang berlumuran darah tergantung menjijikan. Makhluk itu melayang rendah di atas tanah. Ketakutan menyergap seketika. Dalam benaknya, Romi tahu bahwa makhluk itu adalah Kuyang. Ia teringat cerita dari neneknya mengenai sosok jadi-jadian yang konon mencari darah bayi dan ibu hamil. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Kedua kakinya terasa lemas. Namun, ia berusaha untuk tidak panik. Dalam kepalanya terngiang pesan dari sang nenek, jika melihat sesuatu yang aneh, jangan pernah berlari. Tundukkan kepala dan bacalah ayat-ayat suci dalam hati. Dengan tubuh yang masih gemetar karena ketakutan, Romi berusaha mengingat dan melakukan apa yang pernah diajarkan oleh nenek Banun. Ia menundukkan kepala, merapatkan matanya, dan mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal dalam hati. Namun meskipun bibirnya komat-kamit membaca doa, hawa dingin tetap menusuk tubuhnya, dan bau anyir darah masih terasa menyengat di udara. Saat ia memberanikan diri untuk kembali menengadah dan menatap ke ujung jembatan, sosok Kuyang yang sebelumnya berdiri mengerikan di sana ternyata telah lenyap tanpa jejak. Perasaan lega seketika menyelimuti dada Romi. Ia menarik napas panjang dan mempercepat langkah, berharap dapat segera sampai di rumah. Namun kenyataannya, ketegangan malam itu belum juga berakhir. Ketika menyusuri jalan setapak yang sepi dan gelap, Romi mulai merasakan ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Bukan suara langkah kaki yang ia dengar, melainkan semacam gesekan halus di udara. Suara itu terdengar seperti kain yang terseret, menyentuh dedaunan dan ranting-ranting di sepanjang jalan. Perasaannya semakin tidak karuan, dan bulu kuduknya berdiri tanpa bisa dikendalikan. Ia merasa tak berani menoleh sedikit pun. Namun rasa penasaran itu akhirnya membuatnya sedikit menoleh ke belakang. Dalam penglihatannya yang samar, terlihat siluet hitam yang melayang rendah di antara pepohonan. Meskipun bentuknya tak sepenuhnya jelas, Romi meyakini bahwa itulah sosok Kuyang yang dilihatnya sebelumnya di jembatan. Seketika itu pula ia berlari sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang, dan ia bisa merasakan bahwa keberadaan makhluk itu semakin dekat di belakangnya. Ketakutan telah mencengkeram seluruh tubuhnya,
hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu minyak dari rumah neneknya yang terpancar lemah dari kejauhan. Semangatnya seolah pulih kembali. Ia semakin mempercepat langkah, berlari menuju rumah yang menjadi satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman malam itu. Tanpa menoleh lagi, ia langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Pada saat itu, Nenek Banun sedang duduk bersila di atas tikar. Beliau tampak terkejut melihat cucunya datang dengan wajah pucat dan nafas memburu. Tubuhnya tampak seperti baru saja dikejar sesuatu yang menakutkan. Romi pun akhirnya menceritakan semua yang baru saja ia alami di jalan dan di jembatan tua itu. Nenek Banun menghela napas panjang. Guratan di wajahnya semakin jelas menampakkan kekhawatiran yang mendalam terhadap keselamatan Romi. Ia kemudian menyampaikan bahwa makhluk yang tadi dihadapi Romi memang telah mengikuti sejak di jembatan. Ada sesuatu pada diri Romi yang menarik perhatian makhluk itu. Malam itu juga, Nenek Banun melakukan ritual kecil di depan rumah. Ia menyalakan kemenyan dan membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa Dayak yang nyaris tak dimengerti oleh Romi. Aroma kemenyan yang khas mulai tercium memenuhi udara, menambah nuansa mistis pada malam yang telah lebih dulu mencekam. Romi pun tidur malam itu hanya ditemani oleh lampu minyak yang menyala remang. Bayangan kuyang tanpa kepala yang sebelumnya ia lihat masih membayang jelas di benaknya. Sejak kejadian tersebut, Romi tidak pernah lagi berani pulang larut malam sendirian. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, terjadi pula kisah lain yang juga tak kalah menarik. Tantenya Romi, adik dari almarhumah ibunya, telah menikah dengan seorang pria Jawa bernama Herman. Sosok Om Herman dikenal sebagai pria baik hati, jujur, dan polos. Ia memiliki sifat mudah percaya kepada orang lain. Saat itu, Om Herman bekerja sebagai sopir truk pengangkut getah karet. Pada suatu siang, ketika Romi tengah bermain di halaman rumah, datang dua orang pria tak dikenal mengendarai sebuah mobil pick-up. Dari cara bicara dan penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka bukan penduduk lokal Kalimantan. Salah satu dari mereka menghampiri Romi dan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yang mengaku disuruh oleh Om Herman untuk mengambil 4 ban truk bekas yang tergeletak di depan rumah. Dengan tutur kata yang meyakinkan, kedua pria itu berhasil membuat Romi percaya. Saat itu, rumah sedang sepi dan tidak ada orang dewasa lain di dalamnya. Zaman itu, belum ada telepon genggam, sehingga Romi tidak memiliki cara untuk memastikan kebenaran ucapan mereka kepada Om Herman. Karena masih polos dan tidak tahu menahu soal urusan barang-barang milik pamannya, Romi mengangguk dan menunjukkan tempat penyimpanan ban-ban tersebut. Tanpa membuang waktu, kedua pria itu langsung memanggul ke 4 ban truk yang masih layak pakai tersebut dan membawanya ke mobil mereka. Romi tidak merasa curiga sedikit pun, karena ia yakin mereka memang telah mendapat izin dari Om Herman. Beberapa jam kemudian, saat Om Herman pulang, Romi segera menghampirinya dan menceritakan bahwa 2 orang teman Om datang untuk mengambil ban truk. Mendengar cerita itu, wajah Om Herman langsung berubah. Ia tampak bingung dan heran karena merasa tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil ban tersebut. Romi mencoba mengingat dan menjelaskan ciri-ciri fisik kedua pria tersebut serta mobil yang mereka gunakan, namun ia memang tidak mengetahui nama mereka. Wajah Om Herman seketika pucat. Ia menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Ban-ban yang diambil itu rencananya akan dijual, dan nilai jualnya setara dengan penghasilan 1 bulan penuh. Badannya langsung terasa lemas, menyadari bahwa kerugian itu cukup besar bagi ekonomi keluarganya. Kakak iparnya, Om Yusni, yang dikenal sebagai sosok disegani di keluarga, merasa sangat marah mendengar peristiwa itu. Dulu, Om Yusni pernah bertahun-tahun mengembara di pedalaman hutan Kalimantan, mempelajari berbagai ilmu dari suku Dayak. Ia menguasai pengobatan tradisional, ilmu bela diri kuno, bahkan dikenal memiliki pengetahuan yang dalam mengenai hal-hal gaib. Karena itu, seluruh anggota keluarga khawatir jika Om Yusni benar-benar turun tangan, sebab mereka tahu orang yang telah menipu Om Herman akan menghadapi kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Meskipun dihantui kekhawatiran, keluarga akhirnya membiarkan Om Yusni melakukan apa yang dianggap benar. Malam itu,
suasana di rumah Om Herman terasa sangat berbeda. Sejak sore, Om Yusni tidak terlihat batang hidungnya, namun dari dalam rumah tercium aroma dupa dan wangi khas kayu gaharu yang terbakar. Romi duduk di beranda bersama Om Herman, keduanya terdiam dalam kecemasan yang tak terucap. Meski masih bersekolah, Romi telah diizinkan untuk merokok di rumah Om Herman, dan malam itu mereka merokok dalam diam, mencoba meredakan ketegangan. Tiba-tiba, mata Romi menangkap sesuatu yang bergerak di udara. Sebuah benda melesat keluar dari dalam rumah, dan ternyata benda itu adalah sebuah mandau. Bukan sekadar dilempar, mandau tersebut benar-benar terbang meluncur sendiri dengan kecepatan luar biasa, seperti ditarik oleh kekuatan magnet yang sangat kuat. Benda itu meluncur ke arah kegelapan malam dan menghilang di antara pepohonan. Romi yang menyaksikan kejadian itu terkejut luar biasa. Rokok yang ada di tangannya nyaris terjatuh. Wajah Om Herman juga tampak pucat dan tegang. Mereka berdua hanya bisa terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menyadari bahwa mandau itu bukanlah mandau biasa. Itu pasti milik Om Yusni, dan kepergiannya malam itu membawa misi yang tak bisa dianggap remeh. Dalam diam, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Sekitar setengah jam setelah keheningan malam tercipta, suasana kembali diguncang oleh suara melengking di udara. Dentuman tajam itu terdengar seperti letusan petasan yang menembus langit. Tak lama kemudian, mandau itu kembali melesat, melayang dengan kecepatan luar biasa. Namun, kali ini, saat mandau itu melintas tepat di depan Romi dan Om Herman, pemandangan mengerikan terpampang di hadapan mereka. Bila mandau itu berlumur darah segar, dan beberapa tetesnya bahkan sempat jatuh di tanah. Romi merasa tenggorokannya tercekat, menelan ludah dengan berat, karena yakin bahwa mandau itu baru saja mengambil nyawa seseorang. Sementara itu, Om Herman hanya mampu menghela napas panjang, kepalanya bergoyang perlahan dengan wajah yang dipenuhi kegelisahan. Bagi seorang pendatang yang bukan berasal dari Kalimantan, menyaksikan kejadian semacam ini adalah pengalaman yang benar-benar mengguncang. Mereka berdua menyadari bahwa Om Yusni telah menjalankan keadilan dengan caranya sendiri. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar dari desa tetangga. Dua pria dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan penipu ban truk ditemukan tak bernyawa di tengah jalan. Tubuh mereka dipenuhi luka mengerikan, seolah dihantam oleh senjata tajam yang sangat kuat. Masyarakat desa gempar, meskipun tak ada satupun yang berani mengaitkan tragedi itu dengan Om Yusni atau mandau yang melayang malam sebelumnya. Namun, Romi dan Om Herman memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Kekuatan mistis dari tanah Kalimantan telah menunjukkan taringnya. Sejak insiden itu, tak pernah lagi terdengar kabar tentang penipu-penipu tersebut. Entah mereka sudah jera, atau mungkin sudah pergi menjauh. Nenek Banun, sosok yang dikenal sebagai dukun sekaligus tukang pijat dan pembuat jamu tradisional, suatu hari menerima panggilan untuk mengobati seorang kepala suku yang sedang sakit parah di pedalaman. Ia meminta Romi untuk menemaninya dalam perjalanan panjang dan penuh tantangan itu. Perjalanan menuju pedalaman menuntut mereka menyusuri sungai dengan perahu kecil, melewati hutan-hutan yang lebat dan lembab, serta mendaki bukit-bukit terjal. Romi membantu membawa perlengkapan dan ramuan herbal yang berat. Di sepanjang perjalanan, Nenek Banun banyak bercerita tentang roh-roh penunggu hutan dan makhluk-makhluk mitologis Kalimantan. Malam itu, mereka bermalam di sebuah pondok kayu kecil di tengah hutan. Suara binatang malam terdengar sangat dekat, membuat Romi merasa gelisah. Tiba-tiba, lolongan panjang yang memilukan dan menyeramkan terdengar dari kejauhan. Menurut Nenek Banun, itu adalah lolongan asupan ninja, anjing penjaga alam gaib. Bila suaranya terdengar dekat, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak baik tengah terjadi. Tak lama setelah itu, terdengar suara ranting patah di sekitar pondok. Romi menggenggam erat parang yang dibawanya. Nenek Banun menenangkan Romi dan menyuruhnya tetap diam. Dalam keheningan, mereka mendengarkan setiap suara dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba,
Di jendela pondok yang hanya ditutupi anyaman bambu, muncul sepasang mata merah menyala sebesar kepalan tangan, menatap langsung ke arah mereka. Meskipun Romi terguncang, Nenek Banun tetap tenang. Ia membaca mantra dan menaburkan serbu kayu ke arah jendela. Sosok bermata merah itu perlahan menghilang ke dalam gelap, diiringi suara ranting yang kembali patah menjauh, dan lolongan anjing yang perlahan sirna. Ketika Romi bertanya tentang makhluk itu, Nenek Banun menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah salah satu penjaga hutan, kemungkinan terganggu oleh kehadiran mereka, atau mungkin sedang memperingatkan tentang bahaya yang lebih besar. Mereka melanjutkan perjalanan ke pedalaman dan menghadapi berbagai kejadian aneh serta menakutkan. Romi mulai menyadari bahwa dunia gaib begitu nyata dan dekat di tanah kelahirannya. Ia belajar dari Nenek Banun tentang pentingnya menghormati alam dan makhluk-makhluk yang menghuninya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Pengalaman-pengalaman horor itu memperkuat keyakinannya bahwa kekuatan lain memang ada, mengawasi kehidupan di dusunnya. Malam-malam penuh misteri di tanah Sungai Barito terus berlanjut, dan sebagai cucu seorang dukun, Romi tahu bahwa dirinya akan selalu menjadi saksi dari kisah-kisah gaib yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Kalimantan. Namun, kehidupan Romi tak kunjung lepas dari bayang-bayang dunia lain. Setelah peristiwa Mandau terbang, ia mengira telah menyaksikan segalanya. Sayangnya, ketenangan hanya bertahan sejenak. Sebuah pembunuhan sadis mengguncang dusun mereka. Korbannya adalah seorang pendatang, pekerja tambang yang baru beberapa bulan tinggal di daerah itu. Sejak kematiannya yang misterius, suasana dusun menjadi mencekam. Setiap malam, warga mulai didatangi oleh sosok pocong yang mengerikan. Ketukan pintu terdengar berulang, disertai suara lompatan berat di halaman yang memecah keheningan. Suara-suara seram ini jauh melampaui sekadar penampakan. Terdengar rintihan minta tolong yang serak, seperti berasal dari seseorang yang sedang dicekik. Dinding-dinding rumah yang kebanyakan terbuat dari kayu membuat suara-suara itu terasa begitu nyata dan dekat. Rintihan itu mengalirkan ketakutan yang menusuk, seolah berasal dari jiwa yang tersiksa dan belum menemukan kedamaian. Pada suatu malam yang sunyi, Romi pernah menyaksikan sendiri sosok pocong dari celah-celah dinding rumah. Awalnya, ia hanya melihat gumpalan kain putih yang tampak kusam, namun gerakannya begitu tak lazim, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Setiap kali makhluk itu muncul, selalu diawali dengan bau tanah basah yang menyengat dan aroma melati yang membusuk. Barulah kemudian sosok pocong itu memperlihatkan dirinya. Nenek Banun, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, kerap melakukan ritual penenangan di malam hari. Ia membakar kemenyan dan merapal doa-doa, berharap agar kehadiran pocong itu tak semakin mengganggu. Namun, Nenek Banun meyakini bahwa selama pembunuh dari makhluk itu belum ditemukan, roh tersebut tidak akan menemukan ketenangan. Ia akan terus datang, mencari keadilan yang belum terpenuhi. Teror berlangsung selama berminggu-minggu. Setiap malam usai maghrib, ketegangan menyelimuti warga desa. Mereka hidup dalam kecemasan, selalu waspada akan kehadiran pocong. Setelah lebih dari 2 minggu, sosok mengerikan itu akhirnya berhenti menampakkan diri. Desa pun mulai kembali tenang. Namun, kehidupan Nenek Banun sebagai dukun tidaklah selalu damai. Dengan kemampuan spiritual yang tinggi dan reputasi yang luas, ia sering menjadi sasaran serangan dari dukun-dukun lain. Suatu malam, Romi terbangun karena mendengar suara batuk neneknya yang begitu keras. Dari mulutnya mengalir darah, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar lemah. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia memberitahu Romi bahwa dirinya sedang diserang oleh dukun lain melalui kekuatan gaib. Romi segera bangkit. Ia tahu betul apa arti kata-kata neneknya. Tak lama kemudian, dari luar rumah terdengar desingan aneh disertai hawa panas yang menyengat. Romi mengintip dari celah dinding dan menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah terlupakan. Sebuah kepala manusia tanpa tubuh melayang di udara. Rambutnya panjang terurai, matanya merah menyala penuh amarah, dan sekeliling kepalanya dikelilingi api yang berkobar. Sosok itu terbang cepat mengitari rumah,
seperti elang yang tengah memburu mangsa. Dari kepala berapi itu terdengar suara serak dan parau, dipenuhi kebencian, mengucap mantra yang sama berulang-ulang. Kata-kata bernada kutukan terus terdengar, seolah hendak merobek kedamaian rumah. Nenek Banun, meski lemah, tetap berusaha melawan. Ia mengambil semangkuk air, merapal mantra, lalu memercikannya ke udara. Setiap percikan air membuat suara kutukan itu semakin lantang dan penuh kemarahan. Pertarungan gaib berlangsung dalam keheningan malam. Bagi orang biasa, mungkin yang terlihat hanyalah kegelapan. Namun Romi, sebagai cucu seorang dukun, ikut merasakan dampaknya. Tubuhnya melemah, pikirannya kabur, hanya doa dalam hati yang bisa ia panjatkan. Ia bisa merasakan betapa besar kekuatan jahat yang terpancar dari makhluk itu. Nenek Banun terus bertahan, berjuang hingga sosok kepala api itu akhirnya melesat pergi, menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Suara serak perlahan mereda, berganti dengan keheningan. Tubuh Nenek Banun pun akhirnya ambruk, kehabisan tenaga setelah pertarungan yang melelahkan. Romi dengan penuh kasih merawat neneknya, meski bayangan mengerikan kepala berapi itu masih terus menghantui benaknya. Waktu terus berlalu. Romi tumbuh dewasa dan berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Ayahnya yang bertugas di Balikpapan memintanya untuk melanjutkan kuliah di Surabaya. Meski berat, Romi akhirnya meninggalkan dusun, Nenek Banun, serta segala pengalaman horor yang selama ini melekat dalam hidupnya. Di Surabaya, Romi tinggal bersama pamannya, adik dari ayahnya. Kehidupan di kota besar itu sangat berbeda dengan kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi, suara bising kendaraan, dan suasana yang jauh dari mistis membuat Romi merasa seolah terlahir kembali. Ia fokus pada kuliahnya dan berusaha melupakan mimpi buruk dari masa lalu. Namun suatu malam, ketika Romi berada di semester 5, ia mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, Nenek Banun datang ke Surabaya dengan membawa senampan makanan favorit Romi. Sayur asem dan ikan patin bakar lengkap dengan sambal terasi khas Kalimantan disajikan hangat. Aromanya begitu nyata, menggugah selera. Romi makan dengan lahap, merasakan kehangatan dan cinta yang terpancar dari masakan itu. Nenek Banun hanya tersenyum, penuh kasih sayang, menyaksikan cucunya menikmati hidangan. Ketika terbangun, Romi merasa kenyang. Aroma masakan itu masih samar tercium. Ia tahu bahwa yang dialaminya hanya mimpi. Namun perasaan aneh menyelimuti dirinya. Saat hendak melanjutkan tidur, ia melihat ponselnya yang penuh dengan panggilan tak terjawab. Ketika ia menelpon kembali, pamannya menyampaikan kabar duka. Nenek Banun telah meninggal dunia. Dunia Romi seolah runtuh. Napasnya sesak, air matanya mengalir deras. Ia tak percaya. Namun kabar dari pamannya menyusul dengan cerita yang membuat bulu kuduk Romi berdiri. Menjelang subuh sebelum wafat, Nenek Banun tiba-tiba bangun dan memasak di dapur. Hidangan yang dibuatnya adalah sayur asem dan ikan patin bakar, makanan kesukaan Romi. Setelah memasak, ia membangunkan keluarga untuk bersiap salat subuh. Seusai salat, Nenek Banun berpamitan untuk tidur di kamarnya. Hal ini sangat tidak biasa, sebab selama hidupnya, ia tidak pernah tidur lagi setelah salat subuh. Biasanya, ia langsung beraktivitas di kebun, membuat jamu, atau sekadar duduk di teras menikmati udara pagi. Hari itu menjadi pertanda. Setelah berpamitan, Nenek Banun tertidur untuk selamanya. Ia pergi dengan damai, setelah menghadiahkan masakan terakhir untuk orang-orang yang ia cintai. Kabar duka itu menghantam Romi dengan keras, seolah-olah mengguncang batinnya tanpa peringatan. Mimpi yang semalam ia alami, aroma masakan yang samar-samar masih tercium di sudut ingatannya. Semuanya terasa seperti rangkaian isyarat perpisahan terakhir dari Nenek Banun. Perasaan bersalah perlahan menyelimuti dirinya, karena ia tidak berada di sisi sang nenek pada detik-detik terakhir hidupnya. Hatinya dilanda penyesalan yang dalam. Sejak saat itu,
perkuliahannya mulai terbengkalai. Semangatnya merosot tajam, dan pikirannya hanya dipenuhi keinginan untuk pulang ke tanah kelahirannya. Namun, sang ayah dengan suara yang mengandung ketegasan dan harapan mencoba menguatkannya. Ia mengingatkan bahwa Nenek Banun tentu tidak menginginkan cucunya menjadi seperti itu. Sosok yang telah merawat dan membimbingnya sejak kecil pasti ingin melihatnya berhasil menuntaskan perjuangan. Sang ayah menginginkan Romi segera lulus agar dapat kembali dan membantu keluarga di Balikpapan, karena dalam pandangan sang ayah, Romi adalah harapan mereka. Kata-kata itulah yang perlahan memberi Romi sedikit kekuatan untuk bertahan. Meski tubuhnya berada di Surabaya, namun hatinya seolah masih tertambat erat di Kalimantan. Ia tahu, meski suatu hari nanti ia benar-benar meninggalkan tanah itu, segala sesuatu yang pernah ia alami di sana tidak akan pernah benar-benar hilang dari dirinya. Warisan mistis dari Nenek Banun, segala peristiwa ganjil dan horor yang pernah ia saksikan sejak kecil hingga dewasa, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwanya. Bahkan di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, dalam kesibukan dan keramaian yang seakan tidak mengenal waktu, Romi kadang masih merasakan kehadiran neneknya. Dalam malam-malam tertentu, ketika suasana hening dan angin berembus pelan, ia merasakan seolah Nenek Banun masih berada di dekatnya, menjaga dan mengawasinya. Bahkan, aroma masakan khas sang nenek terkadang masih samar tercium, membawa kenangan yang tak lekang oleh waktu.